Ya, selamat malam. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial analisis filogenetik dengan menggunakan software Mega 12 dengan data yang diperoleh dari NCBI atau National Library of Medicine. Yang pertama kita cari web NCBI, lalu kita masuk ke dalam. NCBI adalah data besar yang berisi tentang informasi biologi terkait DNA, RNA, protein, dan sebagainya. Kita cari di sini menyediakan berbagai informasi biologi yang sangat lengkap dan akurat. Di sini saya akan mengambil kode FASTA dari organisme laut yang akan saya analisis filogenetiknya. Yang pertama, kita buka websitenya, lalu kemudian kita klik kemudian kita cari spesies kita, yaitu saya mencari spesies Acartia. Setelah kita cari, kita search, kemudian muncul, lalu di sini ada pilihannya, terus kita memilih yang FASTA, lalu kita buka, kita copy FASTA-nya, lalu kita masuk ke Notepad, kita copy di situ, kita salin. Ya, berikut sudah saya salin. Saya mengambil 20 jenis spesies, lalu kemudian kita simpan, kita klik file, simpan sebagai, saya simpan di dokumen, di DNA, saya simpan sebagai Acartia Bioteknologi. Jangan lupa kita tambahkan fast di belakangnya untuk formatnya. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke software Megabyte, kita klik align, edit with alignment, klik OK, kita klik DNA, lalu kita klik open Mega atau FASTA, kita klik no, lalu kita cari file kita yang dalam bentuk FAST, kemudian kita buka. Setelah kita buka, ya berikut adalah DNA kita klik lagi alignment, kita pilih alignment by Clustaway untuk memisahkan proteinnya, kemudian kita klik OK, kita klik OK, setelah itu kita tunggu beberapa waktu untuk memisahkan proteinnya sehingga DNA, karena kita di sini akan menganalisis DNA saja. Setelah itu ya berikut hasil DNA-nya, lalu kemudian inilah hasil DNA kita yang sudah kita alignment tadi. Setelah itu kita kembali kita export alignment dulu dalam bentuk mega format. Setelah kita simpan di dokumen DNA, saya simpan di situ. Kemudian Acartia Bioteknologi simpan, kita beri judul Acartia, lalu kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke bagian software awal, terus kita klik phylogeny, kita klik construct test neckboard join tree. Setelah itu kita klik Acartia Bioteknologi dalam bentuk mega, terus kita klik OK, dan inilah hasilnya. Kemudian ini hasilnya. Lalu pertanyaan pertamanya, apakah spesies dalam dataset memiliki perbedaan genetik tinggi atau rendah? Jawabannya, tingkat perbedaan genetik dataset menunjukkan perbedaan genetik yang relatif rendah di antara sebagian besar spesimen. Hal ini tampak dari cabang-cabang yang rapat dan tidak terlalu panjang atau holotype, yaitu OR77, kemudian atau jenis Acaria spoecheria, menandakan hubungan kekerabatan erat. Jarak cabang di antara kelompok utama sangat pendek, yang berarti variasi genetiknya rendah di dalam klaster besar tersebut. Namun, antara kelompok utama Acaria spoecheria dan outgroup Acaria spuelta tersedia cabang panjang, mengindikasikan perbedaan genetik tinggi antara dua kelompok taksonomi utama.
Lalu yang kedua, apakah klaster pohon filogenetik sesuai dengan klasifikasi taksonomi yang diketahui? Jawabannya, kesesuaian klaster filogenetik atau taksonomi klaster pohon filogenetik sangat sesuai dengan klasifikasi taksonomi. Spesimen Acaria spoceria membentuk klaster sendiri, sedangkan Acaria plueta jelas terpisah pada cabang yang berbeda. Pemisahan antara klaster Acaria spoceria dan Acaria plueta sesuai dengan harapan taksonomi yang diketahui di mana keduanya memang berasal dari taksa berbeda, dan klasterisasi filogenetik menegaskan batasan ini. Yang ketiga, apakah ada bukti kemungkinan spesies baru atau populasi berbeda? Jawabannya, bukti potensi spesies baru atau populasi berbeda tidak ditemukan bukti kuat adanya spesies baru pada dataset ini. Semua sekuensia Acaria spoceria cenderung berkelompok rapat tanpa bercabang-cabang divergen yang menonjol. Namun, jika dalam analisis lebih mendalam ditemukan data morfologi atau ekologi yang berbeda pada subklaster tertentu, potensi populasi berbeda baru bisa dipertimbangkan. Berdasarkan visualisasi filogenetik saat ini, semua haplotype Acaria spoceria terletak dalam satu klaster utama, sehingga kemungkinan keberadaan populasi berbeda atau spesies baru sangat kecil. Ya, mungkin sekian pemaparan analisis filogenetik dari saya. Terima kasih.